Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan Ketua Umumnya, Bapak Rinto Ya, Setiawan. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Masih semangat terus? selalu semangat Mas Awan untuk Oke, menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini, Mas. luar biasa Pak Rinto ya, terus bersama kita teman-teman ya setiap minggu, setiap hari. Jadi hari ini IWPI mau membahas seputar pengadilan pajak lagi nih Pak. Bagaimana nih Pak ceritanya? Ya, terima kasih Mas. Konten kali ini adalah kita menyoroti ini juga Mas, yang kita juga barusan webinar juga terkait RPMK Majalah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan terkait pembatasan syarat kuasa hukum ini Mas, pajak. Nah, ini kenapa Hmm, kita bersurat, kita tegur keras ke Sekretariat Pengadilan Pajak. Ternyata ini penyelenggara acaranya kemarin ini dari Sekretariat Pengadilan Pajak, Mas Awan. hmm, Penyelenggara seminar terkait rancangan PMK ini, Mas. hmm, Jadi ternyata ini yang menyelenggarakan ini kan Sekretariat Pengadilan Pajaknya, Mas. Walaupun nantinya itu kan RPMK ini kan akan dikeluarkan, akan jadi PMK yang akan ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Cuman kan penyelenggaranya ya justrunya lucunya malah pengadilan pajaknya, Mas. Ini ya ibarat kalau kita di permainan sepak bola ini wasitnya, Mas. Wasitnya ini malah menyelenggarakan acara yang akan membatasin salah satu pelatih dari tim lawan itu, Mas. Yaitu dari wajib pajak nih, Mas. Jadi harusnya yang bikin seminar adalah pihak Kementerian Keuangan ya? Iya, ya, kalau dia yang punya ide harusnya kan dia dari pihaknya dia, dari kantor pusatnya langsung gitu loh, Mas. Nah, Tapi di Kemenkeu bisa menyuruh-nyuruh pengadilan pajak ya? betul. Lah berarti kan ini kan intervensi yang sangat luar biasa, Mas Awan. Walaupun memang sekarang ini kan Mmm, pengadilan pajak masih di bawah Kementerian Keuangan. Cuman kan ini terlalu ini Mas ya, kalau bagi kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia terlalu kasar lah, Mas. Terlalu mmm, kentara, Mas. Ini aja sebelum dikeluarkan aja PMK ini itu aja sudah sangat susah mencari keadilan di pengadilan pajak, Mas Awan. Loh, mmm, apalagi ini sebelum peraturannya dikeluarkan malah yang akan melaksanakan peraturannya ini kan nanti kan pengadilan pajak, Mas. Ini sudah yang menyelenggarakan acara, Mas. oke. Malah Iya, yang lucunya malah atas nama ini, Mas, demi untuk keadilan wajib pajak gitu, Mas. mmm, mmm. Nah, ini coba saya tayangkan, Mas, surat kami. Ini, Mas. Ini kita bersurat tanggal 23 Juni 2025, Mas Awan. Mmm, Nah, kepada Saudara Budi Setiawan, pejabat Kementerian Keuangan, Sekretaris Pengadilan Pajak, ex officio di Jalan Hayam Murud nomor 7, Jakarta 10120. Ini nomor HP-nya juga sudah kita kirim via WA, Mas Awan. oke, Jadi perihalnya adalah keberatan atas penyelenggaraan partisipasi publik RPMK kuasa hukum pajak oleh pejabat Kementerian Keuangan. Nah, ini nama mmm, saya. Dengan ini menyampaikan keberatan keras atas pelaksanaan kegiatan partisipasi publik yang diselenggarakan oleh saudara terkait pembahasan rancangan peraturan Menteri Keuangan tentang kuasa hukum di pengadilan pajak sebagaimana tercantum dalam Undangan Kemenkeu nomor UMD mmm, strip 38 garing SP garing 2025 pada tanggal 19 Juli 2025. mmm, Nah, alasan keberatan pelanggaran konstitusional dan ultra vires berdasarkan mmm, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2023 sejak 1 Januari 2007 seluruh urusan teknis judisial termasuk tata cara beracara di pengadilan pajak berada sepenuhnya dalam yurisdiksi Mahkamah Agung, bukan lagi mmm, domain eksekutif termasuk pejabat Kementerian Keuangan. Saudara seharusnya menahan diri untuk tidak mengadakan kegiatan yang memancing kegaduhan yurisdiksi selama masa peralihan ini. mmm, Penyalahgunaan wewenang dan konflik of interest. Tindakan saudara menyelenggarakan kegiatan tersebut terlebih mengatasnamakan institusi yang tidak lagi memiliki kewenangan normatif merupakan bentuk pelampauan wewenang atau ultra vires dan penyalahgunaan jabatan detournement de pouvoir. Terlebih lagi tindakan ini dilakukan oleh pihak yang selama ini aktif berperkara di pengadilan pajak dan karenanya memiliki konflik of interest serius. Tindakan mmm, administratif berpotensi pidana dan perdata. Ini nomor 3, Mas ya. Apabila mmm, saudara tidak segera membatalkan kegiatan tersebut dan mencabut seluruh hasil serta dokumentasi dari acara mmm, tersebut, maka kami akan menempuh jalur hukum, baik gugatan perdata mmm, PMH maupun pidana
atas dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat negara dan pelanggaran terhadap asas negara hukum sebagaimana diatur pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelanggaran prinsip checks and balance. Tindakan tersebut merupakan bentuk intervensi eksekutif terhadap wilayah kekuasaan kehakiman dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diamanatkan oleh sistem ketatanegaraan kita. Ini merupakan bentuk kemunduran reformasi hukum yang tidak dapat dibiarkan. Permintaan dengan ini kami meminta dengan tegas kepada saudara untuk segera mencabut dan membatalkan seluruh pelaksanaan kegiatan partisipasi publik yang terkait dengan RPMK tentang kuasa hukum di pengadilan pajak. Untuk tidak mengulangi tindakan serupa dalam bentuk apapun ke depan. Untuk menyerahkan seluruh kewenangan pengaturan beracara kepada Mahkamah Agung sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2023. Apabila permintaan ini saudara tidak indahkan dalam waktu paling lambat 7 hari sejak surat ini diterima, maka kami akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melaporkan tindakan Anda kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti secara pidana. Menggalang advokasi publik nasional atas tindakan administratif sewenang-wenang sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Demikian surat keberatan ini kami sampaikan, harap menjadi perhatian serius. Seperti itu, Mas Awan. Wah, serius ini ya IWPI ya, serius sekali ini. Masalahnya jadi dia ini diduga, melampaui kewenangannya, melangkahi Mahkamah Agung, udah gitu tidak tepat lagi karena posisi dia bukan dalam rangka Kementerian Keuangan, dia itu kan pengadilan pajak ya, pengadilan Betul, ya. Mas. Padahal ini, Mas, sebenarnya kalau mereka batal dengan seksama, Mas Awan, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu maksimal 31 Januari 2026, Mas, sudah beradab sepenuhnya di Mahkamah Agung. Seharusnya sekarang ini masa transisi itu harus dibuat smooth, Mas. Ini malah tidak, Mas. Ini malah seakan-akan ini, Mas ya, menantang Mahkamah Konstitusi. Ngapain lo kalau kasarnya gitu, Mas? Ngapain lo kalau saya nggak patuh dengan putusan kamu, mau apa kamu? Kan kasarnya kan seperti itu, Mas. Nanti yang cilaka, Mas, karena sistem ketatanegaraan kita ini kacau balau, Mas Awan. Nanti yang cilaka, Mas. Yang saya khawatir, nanti ini oke lah, Mas, akan pindah ke ini putusan Mahkamah Konstitusi, Mas ya. Nanti sebelum pindah ke Mahkamah Konstitusi, mereka amandemen dulu, Mas, undang-undang pengadilan pajaknya, Mas. Jadi ini putusan Mahkamah Konstitusi bisa tidak sah, Mas. Karena ada undang-undang yang baru. Jadi oke lah. Undang-undang yang lama kan Undang-Undang Pengadilan Pajak nomor 14 tahun 2002, itu kan memang mengamanatkan untuk masalah teknis peradilan di bawah MA, Mas. Tapi untuk masalah organisasi, nah itu di bawah Departemen Keuangan, Mas. Frasanya seperti itu, Mas Awan. Lah ini kan dibuat seluruhnya di bawah Mahkamah Agung. Nah, khawatirnya, Mas, nanti kalau seperti ini yang terjadi, ini Kementerian Keuangan bisa bermain mata dengan DPR, bisa ini, Mas ya, membuat undang-undang baru, Mas. Jadi otomatis pelaksanaan Mahkamah Konstitusi ini lepas, Mas, tidak ada ininya lagi. Rakyat harus ini dulu, Mas, JR lagi ke MK lagi untuk undang-undang yang baru gitu loh, Mas. Wah, jadi ini ada dugaan si Menteri Keuangan mau cawe-cawe sebelum pindah ke MA, dia mau kuasain dulu nih prosesnya di pengadilan pajak nih. Betul, Mas. Oke. Oke, Pak. Kita tunggu ya 7 hari ya, teman-teman. Mudah-mudahan 7 betul-betul hari sejak direspon. diterima, Mas ya. Ini kan surat Sejak kita kan diterima. 23 Juni. Nah, kita kirimnya kan Pak biasanya besoknya, Mas, karena kan itu sudah kita buatnya kan sore, biasanya kita besoknya. Lah itu nanti diterimanya kapan? Nanti kita cek penelusuran posnya. Karena kan dalam minggu ini juga kami juga dari WP akan melakukan gugatan langsung kepada Menteri Keuangannya, Mas. Dan yang perlu dicatat, Mas Awan, kemarin apa, Mas ya, kegiatan partisipasi publik kemarin itu juga seakan-akan dibatasi, Mas Awan, karena kita tidak bisa bertanya dengan bebas, chatnya juga dibatasin gitu loh, Mas. Gitu loh. Terus yang kedua juga rancangan aslinya juga nggak ada, Mas. Rancangan PMK aslinya juga nggak ada, Mas. Jadi yang beredar di publik cuman materi PowerPoint aja, Mas, atau PDF aja, Mas Awan. Jadi rancangan aslinya, utuhnya terkait ini itu tidak ada, Mas. Jadi dugaan kami kuat acara kemarin hanya untuk apa, Mas? Sebagai stempel Formalitas. aja. Padahal ini pasti akan diluncurkan dan dugaan kami dari WP ternyata benar, Mas Awan. Beberapa hari setelah acara itu ada media juga yang menulis bahwa nah ini, Mas, ya, RPMK ini akan sudah pasti disahkan gitu, Mas Awan.
Kalau tidak salah ada Hmm, media yang sudah merilis seperti itu, Mas. RPKM ini hmm, adalah tujuannya untuk ini. Berarti kan sudah ini, Mas. Apa judulnya bukan itu, Mas, medianya. PMK baru terkait ini, Mas, persyaratan kuasa hukum pajak gitu. Jadi memang hmm, sudah 90% sudah goal itu, Mas Aman. Jadi perlu perlu ini, Mas, ya. Kan kalau membuat peraturan kan harus ada partisipasi publik dan lain-lain. Tapi ini hanya untuk stempel aja itu loh, Mas. Karena hmm, sampai dengan partisipasi publik itu tidak dikeluarkan. Naskah hmm, aslinya tidak dikeluarkan, juga tidak ada ini, Mas, kajian akademik atau naskah akademik dan sebagainya seperti itulah, Mas. Kenapa kok hmm, diperlukan seperti ini gitu loh, Mas. Apakah sudah tanya dengan wajib pajaknya, apakah mau dibatas-batasin gitu loh, Mas. Coba tanya hmm, ke IBPI, langsung jawab tidak mau kan gitu, Mas. Nah, terus untuk hmm, siapa? Padahal mereka bilang untuk ini untuk wajib pajak loh, biar menangan kan gitu, Mas. hmm. Katanya untuk wajib pajak, tapi wajib pajak tidak pernah ditanya maunya wajib pajak itu apa gitu ya? Iya, Mas. Jadi ini sangat ironi, Mas, ya, dengan sistem hukum di negara kita. Nanti lain kali kita bedah lah, Mas. Kita bedah sampai sampai ke pada ini sih, Mas. Sampai kita ke konstitusi kita, ke undang-undang dasar kita, sampai ke Pancasila itu loh, Mas. Nanti ada nggak ini Hmm, permainan-permainan di situ itu, Mas. Nah, kalau sekarang pejabatnya tidak setia pada Pancasila, tidak hmm, setia pada undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, itu undang-undang yang lahir itu gimana, Mas? Lah ini rakyat ini bisa jadi tidak patuh undang-undang tidak apa-apa, Mas. Kalau si hmm, pembuat undang-undangnya memang saat membuat undang-undang sudah melanggar konstitusi atau undang-undang dasar dan Pancasila, Mas Awan. Padahal itu kan hmm, ideologi dasar negara kita, Mas, Pancasila, Mas Awan. hmm. Seperti itu, Mas. Oke Pak, luar biasa ya IWPI berani menegur pejabat di pengadilan pajak. Kita tunggu Pak ya 7 hari dari surat diterima. Mudah-mudahan betul-betul ditanggapi ya. Kalau nggak ditanggapi maka akan berimplikasi hukum terhadap oknum-oknum di pejabat Kementerian Keuangan maupun di pengadilan ini. Baik, terima kasih Pak Linto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Makasih Pak. Oke, sama-sama, Mas.